Hari Gua Channel Broadcasting Service. Saling mengenal antara satu dengan yang lainnya. Kenapa itu kita harus lakukan? Karena supaya menjalin keakraban. Itu yang pertama, ya, menjalin keakraban. Yang kedua, menyatukan langkah-langkah kerja kita ke depan, ya kan? Karena kenapa? Syukur teman-temanku yang masuk di saat-saat sekarang, di mana LSM Lipan ini sudah banyak yang kenal. Saya kalau bercerita tentang perjuangan Lipan di awal berdirinya bersama Bapak Ketua DPD yang selalu mendampingi saya berjalan selama 10 tahun ini. Di awal-awalnya itu kalau saya bercerita, ada orang bilang, apa kamu bikin? Kenapa kamu bikin LSM, bikin pusing-pusing orang? Pertama, orang tua saya itu awalnya nggak setuju, almarhum. Tapi setelah saya jelaskan, apa dia bilang? Kalau betul niatmu seperti itu, nak, langkahkan kakimu, ya, langkahkan kakimu, berjuang untuk masyarakat, karena memang berjuang untuk masyarakat itu yang susah, ya kan? Jadi baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena pada malam hari ini kita sempat berkumpul di tempat yang luar biasa di Permandian Bintang Galesong, Makalar. Ini suatu kesyukuran besar karena kita bisa berkumpul bersama-sama dalam rangka silaturahmi, sekaligus insyaallah besok kita akan laksanakan rangkaian beberapa tema kita. Insyaallah besok yang pertama itu adalah pengukuhan, kemudian hari ulang tahun LIPA yang ke-10, dan mungkin ada beberapa rangkaian acara yang kita akan laksanakan besok. Namun pada malam hari ini kita akan acara bebas yang dirama tamah, dan mungkin ada beberapa agenda yang kita akan susun sebentar, ya. Tapi lebih lama dulu kita akan memasuki acara seremonial, yakni salah satu sambutan. Yang pertama sambutan dari Ketua Panitia untuk menyampaikan beberapa penyampaian kepada seluruh DPK yang ada di Indonesia. Baik, kita berikan kesempatan kepada Ketua DPP untuk memberikan sambutan untuk pada malam ratama pada malam ini. Kepada Bapak kami persilakan yang hormat. Kita berikan aplaus dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama, hati-hatinya kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, alhamdulillah pada malam hari ini kita bersama keluarga besar Lipan Indonesia yang alhamdulillah hadir juga Ibu Haja Nurhayati. Beliau adalah pendiri Lipan Indonesia. Beliau adalah ibu dari Bapak Ketua Umum. Beliau sempat hadir bersama kita malam ini bersama anak dan cucunya. Ini merupakan satu kebanggaan dan kami ucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Ibu yang telah bersama-sama kami. Salawat dan taslim kita curahkan kepada junjungan Nabiullah Nabi Muhammad SAW, Nabi yang menjadi uswatun hasanah
khususnya kita umat yang beragama dan diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai rahmatan lil alamin. Yang saya hormati, banggakan dan kita cintai bersama Bapak Ketua Umum LIPAN Indonesia yang telah bersama-sama kita dekade 10 tahun ini, telah membangun komunikasi seluruh, bisa dikatakan 1/2 dari provinsi yang ada di Indonesia. Bravo Lipan! Lipan bergerak! Ini semua adalah kerja-kerja kita semua, baik dari Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Daerah, sampai Dewan Pimpinan Kabupaten. Jadi malam ini kita manfaatkan sebagai ajang silaturahim. Kenapa panitia mengundang kita di tempat ini? Tidak sama tahun ke-6 dan tahun ke-8 kemarin. Kita kemarin di ruang tertutup, itu di Gedung Klaro. Tapi ini nuansa yang sangat istimewa. Di ulang tahun yang ke-10 ini, panitia memang merancang bagaimana selama 10 tahun kita ini, bukan hanya anggota LIPAN saja yang kita saling mengenal, tetapi kita akan beradaptasi dengan keluarga besar. Artinya keluarga besar ini mencakup istri, anak, dan handai taulan. Olehnya itu kita enjoy aja malam ini. Kita memang siapkan acara ini betul-betul kita kemas dengan bagaimana kita berbagi hal-hal yang positif yang selama ini kita rasakan berlembaga di LSM LIPAN Indonesia. Yang perlu kami dari Dewan Pimpinan Pusat, sampai saat ini saya masih diamanahkan, dan sesuai agenda insya Allah besok itu ada 3 agenda besar yang merupakan rangkaian dari anniversary LSM LIPAN Indonesia ke-10. Karena dari hasil rapat pimpinan kemarin, kemudian kita lanjutkan dengan rapat koordinasi, maka lahirlah suatu keputusan mulai dari Dewan Pimpinan Pusat sampai Dewan Pimpinan Daerah, dan sebagai ujung tombak Dewan Pimpinan Kabupaten, itu telah kami sepakat akan melakukan revisi keanggotaan. Ini perlu dalam hal penyegaran organisasi, dan reshuffle itu adalah hal yang biasa. Setiap lembaga kalau mau berkembang itu harus ada reorganisasi, harus ada regenerasi, sehingga lembaga LIPAN ini ke depan betul-betul bisa mencerminkan, bisa memberikan kontribusi kepada pemerintah dan khususnya kepada masyarakat yang sangat membutuhkan. Itu tugas kita. Olehnya itu 10 tahun ini kita kemas dengan LIPAN Indonesia hebat, bermartabat, dan profesionalisme. Kenapa tema ini kita angkat? Karena 10 tahun ini merupakan waktu yang tidak singkat, dan ini perjuangan teman-teman. Kami sangat apresiasi dan memberikan, insya Allah besok kami Dewan Pimpinan Pusat akan mengeluarkan sertifikat piagam penghargaan kepada teman-teman dengan kriteria yang panitia sudah susun. Tapi ini kami belum bisa bocorkan. Insya Allah besok kita bersama-sama akan memberikan penghargaan tersebut. Bukan persoalan sertifikatnya, bukan persoalan penghargaan sehelai kertas, tetapi makna yang terkandung dari apa perjuangan teman-teman, itulah yang menjadi ukuran
Dewan Pimpinan Pusat mengeluarkan penghargaan tersebut. Dan ini kami seleksi dengan matang bersama Ketua Umum. Jadi teman-teman dari DPK yang menerima insya Allah besok itu merupakan penghargaan tertinggi dalam upaya bagaimana membangun LSM Lipan ini yang telah kita bangun selama 10 tahun. Itu merupakan satu apresiasi yang besar. Olehnya itu kehadiran teman-teman di sini betul-betul merupakan satu kebanggaan bagi kami, khususnya Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Daerah Sulawesi Selatan, dan insya Allah kalau tidak ada aral melintang, teman kita dari DPD Lipan Kalimantan Timur insya Allah akan hadir besok bersama dengan Dewan Pimpinan Daerah Sulawesi Barat. Perlu kami sampaikan teman-teman sekalian bahwa upaya Dewan Pimpinan Pusat selama ini telah melakukan komunikasi dan lobby-lobby terhadap perkembangan Lipan se-Indonesia, dan Media Center telah mendata itu ada 14 Dewan Pimpinan Daerah yang sudah terdaftar, tetapi kami tetap melakukan komunikasi terhadap keaktifan DPD tersebut. Kita launching kemarin 8 tahun Lipan Indonesia, itu kami lantik ada 6 Dewan Pimpinan Daerah, mulai dari Aceh, Maluku sampai ke Irian. Ini merupakan kerja-kerja nyata teman-teman sekalian, mulai dari DPK, DPD Lipan Sulawesi Selatan, Media Center ini sangat berperan dalam hal bagaimana berkomunikasi dengan mitra kerja kita. Jadi saya ingatkan bahwa mitra kerja kita itu adalah pemerintah. Pemerintah adalah mitra, bukan bawahan kita. Ini perlu saya ingatkan. Beliau itu adalah pemerintah adalah mitra. Dan sangat jelas diatur dalam undang-undang bagaimana peran serta masyarakat dalam hal, salah satu poin adalah pencegahan tindak pidana korupsi. Jadi teman-teman saya ingatkan bahwa kita semua ini sudah berlegitimasi secara hukum. Jadi jangan ada keraguan selama Anda sudah ber-KTA, Anda mengikuti tata tertib berjalan. Jangan ada keraguan. Karena kenapa? Kita sudah sesuai dengan dasar hukum. Lipan itu SK Kemenkumham Pusat. Jadi tidak ada keraguan lagi. Silahkan berjalan. Yang penting ingat, tanggung jawab kita adalah memperjuangkan aspirasi masyarakat, apalagi yang sangat membutuhkan. Dan kami punya planning untuk 10 tahun ini. Kenapa kami akan rampingkan kepengurusan? Ini sesuai amanah dari Rapimda kemarin, bahwa kita punya target 1 desa, 1 personil, 1 rumah aspirasi. Kenapa harus ada di desa, teman-teman sekalian? Di desa ini adalah ujung tombak. Disinilah tempat kita berkreasi. Disinilah keluarga besar kita, masyarakat kita yang membutuhkan bagaimana kita bisa memberikan pelayanan yang mungkin selama ini dia tidak pernah merasakan bagaimana itu namanya keadilan, bagaimana disetarakan, dan terhadap bagaimana kesejahteraan sosial mereka. Ini tanggung jawab kita, teman-teman. Kita punya tanggung jawab yang besar. Kita punya peluang berkomunikasi dengan pemerintah. Saya kasih contoh. Ada teman kita di Kabupaten Bone ya, saya contoh. Pada waktu sebelum dia masuk anggota Lipan, pada saat ada undangan musrembang des, dia itu tidak mendapatkan kursi. Dia berada di sudut paling belakang.
Tapi setelah dia bergabung dengan LSM Lipan dan menggunakan atribut dan ikut serta pramusrembang, dia langsung dikasih duduk di depan. Ini bukti nyata teman-teman, bahwa lembaga kita ini mahal, sangat mahal. Kenapa? Karena kami sudah legitimasi, kami punya dasar hukum, kami adalah mitra pemerintah yang bisa mengkritisi bagaimana program-program pemerintah ini betul-betul berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Apalagi namanya tindak pidana korupsi. Jangan segan-segan teman-teman sekalian. Yang penting jangan masuk angin. Harus berintegritas. Saya akui teman-teman yang ada di kabupaten, saya sudah lihat kinerjanya. Bahkan kenapa DPP akan memberikan penghargaan, itu adalah salah satu bukti bahwa teman-teman ini berjuang betul-betul untuk mengantar aspirasi dan memperjuangkan aspirasi yang betul-betul sangat membutuhkan. Itu harus konsisten. Iya. Konsisten jam gitu. Oke, malam ini adalah malam silaturahim Ramatama. Saya memberikan apresiasi kepada Ketua Panitia bersama anggota. Ini adalah merupakan anniversary yang ke-10 dan saya memang sudah canangkan dengan Pak Ketum bahwa kita kemas ini dalam bentuk kesederhanaan. Kita sudah pernah teman-teman merasakan 2 kali di Klaro, 1, 2 sisi sandek itu kami satukan, dan kami hadirkan pada waktu itu simposium hukum nasional yang mungkin LSM lain di Indonesia belum pernah melakukan hal itu. Itu kenapa teman-teman? Karena kami mau melihat bahwa LSM Lipan ini bukan cuma dikenal di Sulawesi Selatan, tetapi seluruh Indonesia. Terbukti pada waktu itu hadir dari Polisi Republik Indonesia yang memberikan materi tentang bagaimana tindak pidana korupsi, ada dari Kejaksaan Agung dan ada dari Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau KPK. Ini tidak main-main teman-teman. Kenapa kami lakukan itu? Supaya teman-teman apabila melakukan aktivitas di bawah, mitra kita adalah APH, aparat penegak hukum, itu sudah tidak susah teman-teman untuk berkomunikasi. Kenapa? Karena pucuk pimpinan mereka itu sudah tahu bahwa Lipan itu ada di mana-mana, khususnya di Sulawesi Selatan. Nah, ini merupakan satu kiat yang sangat besar dan ini harus kita jaga teman-teman. Kita harus jaga. Dan saya tidak mau mendengar bahwa teman-teman DPK itu melakukan pemerasan. Itu pantang sekali bagi kami. Dan saya sudah sampaikan media center, kalau ada laporan seperti itu, jangan kasih KTA lagi. Jangan diperpanjang KTA. Kenapa KTA ini Dewan Pimpinan Pusat yang punya wewenang? Karena kami tidak mau 2 pintu terhadap kartu keanggotaan. Tidak seperti surat keputusan. Itu surat keputusan SK, itu kami sudah rancang dengan Pak Ketum bahwa itu 1 tingkat di atasnya. Itu tidak apa-apa. Supaya ada tanggung jawab Dewan Pimpinan Daerah terhadap wilayah masing-masing. Tapi KTA itu media center punya urusan. Dan kami tidak segan-segan apabila ada laporan dan itu kami sudah lakukan teguran dan tetap diperlakukan, apalagi merusak citra lembaga, mohon maaf, kami akan keluarkan dari keanggotaan. Dan itu kami tidak main-main. Kenapa teman-teman harus kita lakukan itu? Kita harus bersih dari dalam dulu. Bagaimana sih caranya? Kalau Anda menggunakan sapu kotor, itu tidak mungkin, nonsen. Bagaimana caranya Anda mau meluruskan yang bengkok? Kalau Anda sendiri yang bengkok, itu kan tidak mungkin, nonsen. Makanya saya kemarin bintek
dan DPP mengeluarkan sertifikat teman-teman yang telah dibintek. Ini penting, karena bintek itu adalah merupakan satu wujud nyata bahwa Anda telah melewati satu proses. Bagaimana bisa Anda paham tentang bagaimana berlembaga, bagaimana aturan yang diberlakukan, kemudian bagaimana aturan yang ada di LIPAN Indonesia. Ini tetap Pak Ketua DPD Sulawesi Selatan, DPP instruksikan program bintek ini akan tetap dilaksanakan. Karena sudah ada beberapa kabupaten yang telah kami lakukan dan ini harus berproses. Semua anggota harus mengikuti uji kompetensi. Saya tidak mau tahu bahwa keluar KTA-nya tidak perlu dibintek. Kenapa perlu dibintek? Itu merupakan cerminan dari teman-teman. Anda harus dibekali. Anda tidak bisa jalan tanpa aturan. Anda tidak bisa jalan tanpa bagaimana memahami karakter LSM itu. Bagaimana batas dan tanggung jawab. Terima kasih diberikan amanah. Jangan Anda mengatakan bahwa saya ini LSM, saya punya pasukan, saya punya kewenangan. Ingat, LSM juga bisa dipenjara, teman-teman. Banyak kita lihat kasus, apalagi kalau tindak pidana pemerasan. Hati-hati. Saya ingatkan kembali, jangan sekali-sekali melakukan pemerasan. Pemerasan itu ada berapa wujud? Bisa lewat komunikasi HP, bisa lewat komunikasi antar teman, ya. Ujung-ujungnya kita terlapor. Bagaimana caranya kalau kita mau melaporkan sedangkan kita yang terlapor? Ini kan lucu teman-teman. Dan itu kami tidak mau dengar itu dan kami langsung keluarkan dari keanggotaan apabila ada kami dapatkan bukti. Jadi peran serta Ketua DPK, insya Allah besok itu kami akan bersamaan pengukuhan. Saya ini berdiri malam ini masih Ketua DPP, tapi besok belum tentu. Kenapa saya katakan belum tentu? Karena saya baru mau dikukuhkan besok. Untuk kelanjutan 2025-2030. Itu pun kalau Pak Ketua mau. Kalau tidak mau, apa saya mau bilang? Kenapa kami izin teman-teman, saya sedikit agak meluas. Kenapa kemarin kami cetuskan ke tahap sekjen bahwa dulunya itu Pak Ketum itu pimpinan tertinggi Pak. Tapi pada saat itu saya bahas dengan sekjen yang sekarang jadi ketua LSM juga di Wajo. Begini Pak Ketum, kalau Bapak jadi ketua DPP terus Bapak melakukan pelanggaran, maka hancurlah LIPAN seluruh Indonesia. Hancur. Karena beliau adalah mahkota Pak. Mahkota. Pendiri. Jadi pendiri itu tidak ada yang bisa gantikan. Tidak ada yang bisa gantikan. Olehnya itu, anggaran dasar waktu itu kami rembukan, hadirkan Dewan Pimpinan Pusat. Nah, inilah Dewan Pimpinan Pusat yang terganti selama 5 tahun. Seperti saya, ya, alhamdulillah masih diamanahkan sampai malam ini. Tapi besok belum tentu. Kenapa sih belum tentu? Karena bukan baru. Saya tidak mau logi ke Pak Ketum. Pak Ketum, apakah saya mau logi saya masih jadi ketua? Tidak. Inilah saya tidak pernah mengatakan itu. Karena saya bukan gila jabatan. Teman-teman di hadapan saya ini keluarga besar kita itu sama, punya rasa yang sama, tanggung jawab yang sama, cuma penghasilan mungkin yang berbeda. Iya, gantung pengalaman. Itu pengalaman teman-teman. Jangan saya bahas penghasilan. Yang jelas intinya kebersamaan itu sangat penting. Tidak ada di sini mengatakan bahwa Anda terlalu senior. Tidak ada.
LSM itu tanpa ijazah, Pak. Mungkin kalau kita masuk di perusahaan, mungkin dimintai dulu ijazah. Kau tamatan apa? Apa pengalamanmu? LSM 5 tidak ada, Pak. Tidak ada. Tapi apa yang dimiliki adalah integritas. Itu melebihi semua daripada ijazah. Ijazah banyak sekarang yang palsu, Pak. Banyak yang palsu. Begitu kan? Masih berkasus ijazah palsu. Tapi integritas itu yang paling susah. Manusia yang paling susah dicari sekarang adalah bukan manusia yang cerdas, bukan. Langsung kena mental. Bukan manusia yang perkasa menyelesaikan secepat kilat, bukan. Yang paling susah dicari adalah manusia yang jujur. Itu maksud saya. Tanamkan kejujuran, lentera pasti akan memancarkan cahayanya. Ya. Lakukan independen. Independen ini jangan pilih kasih, jangan tebang pilih. Siapapun mereka, apapun profesinya, dia butuhkan kita, bantu mereka. Jangan bicara persoalan biaya. Nomor 10 siapa? Kita harus melakukan tindakan. Yang 8 itu. Maka Siapa punya sih? pemerhati Dua, itu lain. dapat berjalan. Sehingga Berapa kamar aspirasi sedangkan? yang kita Yang perjuangkan lain bukan lipom sampai berapa orang? seluruh Nusantara. 10 sih. Maka teman-teman, saya katakan kalian adalah lipan sejati. Oke, mungkin saya tidak terlalu panjang Pak Ketum izin, karena ini adalah malam santai. Mewakili panitia juga. Sebenarnya saya kali itu mau, entah kenapa perut saya bunyi-bunyi. Jujur. Tapi di sinilah dilihat kita punya mentalitas. Mentalitas. Jangankan makan malam, Bu, Pak ya. Kami saja berinvestigasi sampai naik gunung, masuk sawah. Tidak ada yang berikan kami air minum, Pak. Sama siapa itu? Sama dunia ini. Tidak ada. Ada yang gaji kita? Tidak ada. Tidak ada sama sekali. Apa yang membawa kita ke situ adalah semangat. Dan itu saya mohon teman-teman yang mungkin agak sedikit kelaparan, hilangkan itu rasa lapar. Sekarang kan sudah kenyang semua tuh. Insyaallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, itu Ada merupakan yang satu lapar ujian dan dari apa? Oh, haus panitia. jadi lapar Ya, dan panitia, ini ujian haus dari dan apa? panitia. Kalau salah-salah Oke. pecat penelitian. Mungkin saya tidak perlu terlalu panjang lebar. Saya harapkan malam ini kita berkeluh kesah. Ya. Kenapa saya katakan berkeluh kesah? Karena LSM itu tidak ada nyamannya, Pak. Ya? Tidak ada nyamannya. Kenapa saya bilang tidak ada nyamannya? Kita tompi yang urus orang, kita tompi yang kadang dimarahi sama petugas, salah sedikit kita dipenjara. Apa untungnya? Ya kan? Tetapi apa positifnya? Kalian insya Allah bekerja dengan baik, di kabupaten Anda dikenal, rezeki akan datang. Contohnya apa? Mungkin Anda pengusaha salah satu di kabupaten, ya dulunya mungkin tidak dilirik, mungkin dia nombor selaku kontraktor kita kalah, mungkin setengah-setengah dilirik, tapi setelah dia anggota lipan, naikkan di media, akhirnya dapat 2 paket. Kena langsung kena. Ya 1 juta. Itu dia yang berdiri di depannya Bapak sekarang. Saya tidak munafik teman-teman. Saya direkrut Lipan itu, saya sudah set manager. Saya sudah set manager. Jadi mohon maaf, saya ini adalah insinyur sipil, bukan sarjana teknik tapi insinyur. Kalau orang berbahasa insinyur berarti The master. sarjananya itu sebelum tahun 2000. Nah, karena ijazah saya sudah 28 tahun. The master. Tua nih. Pak Hari. Nah, kebetulan saya profesi juga dosen. Ada komentar? Salah satu Ada komentar itu? teknik sipil. Kenapa di Pak Hari tidak datang? Saya bilang. Kenapa saya mau Pak Rigo, bergabung di Lipan? Kenapa? Karena
Pada Udah waktu datang itu saya menangani proyek 33 miliar. Oh, deh. Waktu itu. Saya ketika ketemu dia ketawa. Salah satunya alatnya LSM Lipan waktu itu ada namanya hammer test. Ya. Konsultan saja itu tidak memiliki itu alat, Pak. Tidak memiliki. Sampai-sampai pelaksana saya di lapangan waktu itu, Pak, ada LSM itu, Pak. Natis itu kolom, Pak. Apa nak pakai kan? Dia bilang ada besi-besi panjang-panjang kayak senter. Hammer test naik. Kenapa saya tahu? Karena saya kan di laboratorium juga. Dan itu alat jarang miliki, Ibu ya. Bahkan perusahaannya itu jarang miliki. Dan dia tes langsung karakteristik beton. Harusnya ke 300, muncul 250. Mau dia apa kalau begitu? Mau disuruh bongkar. Kalau sudah jadi, mau disogok, tidak mau terima amplop. Ini maksud saya. Akhirnya apa Bu Andi, mantap ya. Saya panggil, saya bilang, sampaikan salam saya sama ketua umumnya, dan itu hari ada di Sopeng, Ibu. Jadi saya bilang, jangan beliau suruh pulang, temui saya. Saya ketemu di salah satu kafe oleh teman itu, langsung saya kenal beliau. Spontan saya bergabung, Ibu, Pak ya, spontan saya bergabung. Kenapa? Karena ya namanya kita kontraktor itu sudah beberapa LSM wartawan yang datangi kita. Tapi Lipan tidak seperti ini. Yang lainnya paling datang, masih bagus sih. Sesuai gambarmu. Ujung-ujungnya Hari Gua Channel Broadcasting Service.